Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nur Fadila. Izinkan saya untuk memaparkan proses perancangan terminal tipe B yang sedang saya kerjakan. Nah, proses penjelasan ini akan dimulai dari koleksi data, lalu analisis data, masuk ke deskripsi proyek, lalu program kegiatan, baru masuk ke tema konsep. Pembahasan yang pertama akan kita bahas adalah mengenai koleksi data, mengenai studi preseden dan literatur. Nah, ini adalah pengertian terminal, terdiri dari dua argumen. Ada menurut Morlock Edward. Yang pertama adalah menurut Morlock Edward, yaitu terminal adalah tempat di mana banyak kegiatan spesifik dan tempat pemroses, dan merupakan titik pertemuan transportasi. Lalu menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, terminal adalah tempat putus arus, lalu merupakan titik simpul dari sistem jaringan transportasi. Dan ini adalah pembagian klasifikasi terminal penumpang. Yang kita rancang adalah terminal tipe B, yaitu yang melayani angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota atau angkutan desa. Ini adalah kriteria terminal penumpang yang kita rancang, yang tipe B. Lalu ini ada penentuan lokasi terminal berdasarkan regulasi dari pemerintah. Ini adalah zona pelayanan terminal berdasarkan Dinas Jenderal Perhubungan Darat, dibagi menjadi 4. Ada zona 1 yang dikategorikan untuk penumpang yang sudah bertiket, lalu zona 2 dikategorikan untuk penumpang yang belum bertiket, lalu zona 3 dikategorikan untuk zona perpindahan, lalu zona 4 dikategorikan untuk zona pengendapan dan ruang istirahat awak operasional bus. Nah, ini adalah struktur organisasi berdasarkan keputusan pemerintah. Masuk ke studi preseden berdasarkan tema yang saya ambil. Tema yang saya ambil adalah arsitektur high-tech. Berikut adalah presidennya. Yang pertama, restart building. Nah, arsitektur high-tech ini menekankan pada material, penggunaan material, lalu ekspos struktur, dan beberapa prinsip yang nantinya akan dijelaskan. Nah, ini prinsip-prinsip yang digunakan diantaranya adalah inside out, yaitu interior yang terekspos, lalu ada material, bisa material sintetis berupa kaca ataupun metal, lalu ada layering pada struktur, lalu ada gubahan yang dinamis. Ini adalah studi presiden yang kedua, yaitu British Pavilion di Spanyol. Nah, ini adalah ekspos struktur. Layering menggunakan kaca yang membungkus struktur yang terekspos. Ini ekspos struktur bagian dalam, termasuk ada ekspos utilitasnya juga. Masuk ke analisis data, analisis kondisi lingkungan. Nah, site ini berlokasi di Jalan Gedong 5 di Padalarang. Ini adalah analisis lingkungan sekitar. Area merah merupakan residensial, lalu yang ungu ini adalah Pertamina, lalu yang hijau di ujung sana adalah stasiun kereta api, ini jalan arteri, jalan kolektor primer, lalu area kuning ini adalah area komersil. Lalu di sini ada akses jalan tol Padalarang Barat. Lalu masuk ke analisis mikro. Saya berlokasi di Jalan Gedong 5, dilewati angkutan umum dan angkutan desa. Kelas jalan 3B, lebar jalan kurang lebih 5-6 meter, dapat dilewati kendaraan besar seperti truk ataupun bus. Nah, kelas 3B ini adalah kelas di mana jalan itu bisa menampung beban hingga 8 ton. Lalu ini adalah orientasi matahari yang nantinya akan digunakan untuk menentukan bagaimana orientasi bangunan yang bagus untuk mendapatkan penghawaan dan pencahayaan alami yang maksimal. Lalu ada vegetasi dan drainase yang nantinya akan mendukung sistem utilitas dalam site dan dapat menjadi buffer ataupun dapat menurunkan suhu lingkungan. Lalu masuk ke deskripsi proyek. Nah, latar belakang dari proyek ini adalah RPJMD Bandung Barat. Di antaranya adalah belum optimalnya sarana dan prasarana pada bidang transportasi, lalu kebutuhan peningkatan teknologi, dan penataan kawasan tertib lalu lintas.
Nah, ini adalah maksud dan tujuan perancangan yang saya lakukan. Maksudnya adalah merancang terminal dengan sistem sirkulasi yang baik dan terintegrasi, lalu ditunjang oleh teknologi dan ramah bagi semua kalangan termasuk difabel. Tujuannya yang tadi 3 ada sirkulasi, difabel, dan teknologi. Bagaimana kita dapat mewadahi ketiga ini? Nah, ini adalah masalah perancangan. Yang pertama adalah bagaimana menangani tingkat kepadatan di terminal, lalu bagaimana mengolah sirkulasi yang baik dan terintegrasi, serta ramah bagi semua kalangan termasuk difabel, lalu memadukan teknologi sebagai penunjang dari terminal tersebut. Ini metode dan lingkup batasan. Nah, ini adalah deskripsi umum ngesetnya. Luas lahannya sekitar 3,2 hektar. Lalu KDB yang ditentukan adalah 40%, KLB 0,7 dan KDH-nya 52%. Ini program ruang kegiatan berdasarkan pemerintah dan analisis yang sudah dilakukan. Jadi alur aktivitas di terminal dibagi menjadi 4. Ada kategori pengelola, ada kategori pengunjung dan pengantar, lalu ada kategori penumpang naik dan kategori penumpang turun. Berikut aktivitasnya. Nah, ini adalah kebutuhan ruang berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 132 Tahun 2015. Dibagi menjadi 2. Kebutuhan ruang di terminal yaitu kebutuhan utama dan kebutuhan penunjang. Ini adalah hasil analisis mengenai luasan terminal dan ruang-ruangnya. Nah, setelah dilakukan perhitungan, total luas yang saya dapatkan adalah sekitar 7.200 meter persegi, dan bisa dibangun di atas lahan yang total luasnya 3,2 hektar, KDB-nya 40%. Jadi total luas yang bisa dibangun adalah 12.800 meter persegi. Ini adalah program kedekatan ruang di antara beberapa zona tadi, zona pelayanan, zona parkir, zona servis, dan zona lainnya. Lalu ini adalah bubble diagram mengenai zona-zona yang sudah dikelompokkan tadi. Ini adalah konsep dan tema perancangan. Nah, tema perancangan yang saya usung adalah arsitektur high-tech, di mana arsitektur high-tech ini memiliki 2 sifat utama, yaitu dinamis dan progresif, di mana yang nantinya kedua sifat ini akan diturunkan menjadi penerapan konsep dalam perancangan terminal ini, diantaranya sirkulasi, fasad, tatanan gubahan massa dan material, yang akhirnya melahirkan konsepan baru yaitu dynamical movement. Nah, ini adalah diagram penerapan konsep yang 2 sifat arsitektur high-tech tadi. Pendekatan perancangan ada beberapa konsep turunan lagi, diantaranya warna, ada material, sirkulasi, dan ada struktur ekspos. Ini konsep perancangannya. Nah, terminal memiliki tingkat kepadatan yang tinggi ya, sehingga aspek yang penting dalam terminal itu adalah sirkulasi. Nah, menurut DKCI, sirkulasi dapat diartikan sebagai tali yang mengikat ruang-ruang dalam maupun ruang luar bangunan menjadi saling berhubungan. Ini sirkulasi. Konsep yang pertama harus dirancang adalah sirkulasi, bagaimana menciptakan sirkulasi yang terintegrasi dan tidak saling bertabrakan satu sama lain. Lalu bagaimana menciptakan struktur yang berekspresi dan dapat diekspos. Lalu pada material yang digunakan, material dalam prinsip high-tech digunakan adalah kaca, metal, dan plastik. Lalu ada warna yang pada prinsip high-tech warna akan memberikan pemintakatan yang berbeda pada setiap warna yang berbeda. Nah, ini adalah konsep gubahannya. Awalnya konsep gubahannya berbentuk linear, lalu di-push menjadi box, lalu ditumpuk menjadi beberapa lantai, menjadi 2 lantai. Nah, 2 lantai ini memiliki fungsi yang berbeda antara lantai 1 dan 2. Lalu ia tambah
ditambah dengan secondary skin yang berbentuk dinamis untuk menyikapi high tech arsitektur. Lalu bagian bawah di subtraktif untuk menyikapi sebagai drop off dari aktivitas di terminal seperti bus dan lain-lain. Ini rencana tapak, entrance, parkir, lalu ini drop off kendaraan pribadi, ini out, lalu ini parkir kendaraan. Nah, ini adalah skematik dari perancangan terminal dibagi menjadi beberapa zona. Masa yang ini merupakan masa publik, masa yang besar. Masa yang kecil digunakan sebagai masa servis dan pengelola. Area depan dari samping ini digunakan sebagai parkir mobil. Lalu area sebelah utara ini area parkir motor dan ojek online. Lalu area sebelah timur adalah area parkir kendaraan angkutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.